Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ya, dari kritik atau sindiran dari Dr. Tifa. Ya ini, Gibran tak hadiri dialog terbuka Muhammadiyah, Dr. Tifa mengatakan pemegang ijazah ya Bradford, kok wedi debat. Gimana begitu kan ya? Ini sindiran keras oleh Dr. Tifa begitu kan ya, pemegang ya ijazah dari Inggris ya kok takut mau debat begitu kan ya. Coba saja kita lihat saja penulisnya di situ begitu kan profesor-profesor begitu kan ya, sekelas doktor profesor di situ. Seolah-olah Gibran ini agak-agak takut mereka begitu kan. Ada apa begitu? Jadi sangat disayangkan, ini kesempatan emas sebenarnya Gibran datang di situ adu gagasan visi misi dengan mahasiswa di situ agar apa? Agar menjadi terbuka bahwa di kalangan milenial itu sangat diminati begitu kan. Kalau sekarang kan seolah-olah di kalangan milenial tapi yang melempem begitu kan di hadapan mahasiswa begitu. Jadi kita lihat saja kata Dr. Tifa begitu kan. Pemegang ijazah Bradford kok wedi begitu kan. Kok takut mau berdebat begitu. Ini kan artinya apa? Seolah-olah Gibran itu sudah menunjukkan ketakutan luar biasa ya. Apakah takut ditanya bahasa Inggris ya? Ya kalau ditanya bahasa Inggris gimana kalau Gibran tidak bisa begitu kan? Kan begitu logikanya. Disitulah diuji betul begitu kan ya. Benar-benar diuji di situ. Bagaimana komentar-komentar para netizen? Kita lihat saja komentar-komentarnya ini. Gibran tak hadir dialog terbuka Muhammadiyah, Dr. Tifa mengatakan pemegang ijazah Bradford kok wedi debat. Ada apa mereka begitu kan ya? Bahkan di sini juga kelihatan kapasitas dan attitude seperti ayam sayur katanya. Ini komentar-komentar netizen ngeri-ngeri amat mereka gitu ya. Kalau sukanya cuma ketemu relawan ya, jadi lawan aja bro begitu. Gimana begitu? Saya menyayangkan sekali kepada Gibran yang pada hakikatnya kenapa tidak menunjukkan kapasitasnya di situ begitu kan. Ya, walaupun ya acaranya bersamaan, setidaknya menyempatkan dirilah di situ begitu. Karena ini gagasan utama di situ begitu, berhadapan dengan milenial begitu. Kenapa Gibran bertemu dengan relawan-relawan mereka ya, ketemu dengan relawannya, ketemu dengan di balihonya seolah-olah menjadi orang milenial yang kemudian punya peran penting begitu kan. Tapi ketika berhadapan dengan mahasiswa, diundang di forum-forum akademisi malah melempem mereka begitu kan. Percuma dong punya ijazah Bradford dari Inggris tapi toh pada hakikatnya tidak menunjukkan eksistensi sesuai dengan kenyataan di situ begitu kan. Apakah ditanya pakai bahasa Inggris atau apa mereka? Kalau sukanya cuma ketemu relawan ya jadi lawan aja bro katanya. Kalau debat ya bukan kapasitas mereka kecuali joget. Mereka ahlinya walaupun liatnya pengennya jijik. Gibran tahu sih kepalanya kayak gimana bu, wajar menghindar. Ini komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap ya. Di satu sisi karena tidak bisa hadir ya seharusnya ini kesempatan emas bagi saya. Tapi pada kenyataannya semua orang kan, semua capres kan sibuk sebenarnya. Tapi sesibuk apapun seperti Anies Baswedan dengan Muhaimin datang, terus kemudian Mahfud Ganjar juga datang di situ begitu kan ya. Masa Prabowo sendirian di situ, malah ditawari jadi khotbah, ya malah geleng-geleng kepala mereka begitu. Ini banyak sekali ya kritikan-kritikan netizen. Ya dokter gimana ini dokter? Katanya ya. Jangan-jangan ijazah palsu juga nih. Mungkin bingung mau ngomong apa ya. Semakin kesini semakin kesana. Tahu dirilah kalau ilmunya cuma itu aja. Ya kalau hanya jualan kartu di situ semua orang bisa begitu kan ya. Kartu inilah, kartu itulah begitu. Tapi pada kenyataannya dampak di masyarakat hari ini kok seolah-olah jurusan marketing ya, memang jurusan marketing di situ begitu. Wajar kalau jualan promo-promo ya terkait dengan kartu inilah, kartu itu begitu kan. Jadi saya tidak habis pikir, malah ya jadi goyonan oleh Dr. Tifa di situ ini. Gibran tak hadir ya dialog terbuka Muhammadiyah. Dr. Tifa mengatakan pemegang ijazah Bradford kok wedi debat ya. Gibran Raka Buming Raka tidak hadir dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah menemani Capres Prabowo Subianto pada hari Jumat 24 November 2023 Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Hal ini pun menjadi buah bibir netizen. Gibran Rakabuming dinilai tak berani berdebat dengan diskusi dengan acara tersebut. Bahkan salah satu ramai berkomentar ya bahwa Gibran Rakabuming Raka tak hadir adalah Dr. Tifa ya. Bahkan seperti yang diketahui salah satu yang gencar menanyakan terus terkait Gibran Rakabuming Raka ijazah maupun pendidikan adalah Dr. Tifa. Dari Dr. Tifa sendiri mengatakan sebelumnya mengomentari isu terkait Gibran Rakabuming Raka kuliah di luar negeri ya. Kita lihat saja, kalau awalnya sih saya lihat bahwa katanya sih isu-isu seperti ijazahnya, terus kemudian yang bekerja sama antara pemerintah Australia dengan Inggris begitu kan ya. Terus kemudian di satu sisi menganggap bahwa ada apa begitu ya. Dianggap setara ijazahnya setara SMK, dianggap kemudian hanya kursus dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Tunjuklah kemampuan di sini di kaum milenial serba bisa di situ. Apapun bisa mereka. Jadi kalau kita menganggap bahwa hal inilah tidak datang lalu kemudian tidak penting dan sebagainya, ini kan kehilangan kesempatan emas kepada Gibran menunjukkan di depan publik di situ. Kesempatan itulah yang menjadi cikal bakal bagaimana mendongkrak elektabilitasnya. Bahkan ya Dr. Tifa sempat mengecek ke Sydney terkait sekolah Gibran yakni Institut UTS yang sudah tutup. Kini dari Dr. Tifa menyayangkan Gibran tak hadir ke acara Muhammadiyah yang memiliki 40 juta suara di dalamnya. Bran, ya woi, Bran kamu dicari lah orang Muhammadiyah 140 juta suara loh, piye toh ya kok malah ora teko, tanya Dr. Tifa. Dari Dr. Tifa juga mengatakan apabila momen tersebut ya bisa jadi ajang untuk kualitas dengan gelar BSc miliknya. Ini ajang bagus untuk unjuk ya gelar BSc-mu ya, tambah Dr. Tifa. Terakhir Dr. Tifa menanyakan ya ke Gibran soal pemegang ijazah seharusnya tak takut berdebat. Pemegang ijazah Bradford Inggris kok wedi debat iki piye kudu digendong ya. Apa piye karo Mbah Wowo ya nyinjir Dr. Tifa. Di satu sisi tadi menyinyirin Dr. Tifa, lihat ya Gibran Rakabuming Raka tak hadir di acara dialog terbuka Muhammadiyah tersebut. Artinya ini kan sudah saya katakan sejak awal, ini kesempatan emas ya kepada Gibran. Ya malah dinyinyirin oleh Dr. Tifa di situ begitu kan. Bayangkan, kan mengapa tidak? Karena ini kesempatan bagi seorang capres-cawapres adu gagasan di situ, malah ya datang acara-acara yang kemudian katanya sih ya masih belum jelas ya acaranya apa. Tapi pada kenyataannya barengan dengan acara itu begitu. Sesibuk apapun cobalah kita sempatkan di situ begitu kan. Ya bisa saja dari UNER misalnya begitu kan. Ya dari UMS Surabaya bisa pindah ke acara yang itu begitu. Karena ini kan kesempatan emas sebenarnya untuk menunjukkan eksistensi ya selama ini yang digadang-gadang adalah ijazahnya setara SMK, ijazahnya tidak jelas dan sebagainya begitu kan. Ini kan sebagai bantahan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Gibran kan benar-benar nyata begitu. Kalau seperti ini kan jauh orang kemudian tidak begitu percaya begitu kan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana yang seharusnya kita lakukan itu begitu kan. Dan inilah puncak awal ya bagaimana Gibran ya lalu kemudian tidak hadir di situ begitu. Ya kalau ada lagi mungkin saya kira ke belakang ini tidak ada lagi karena pasti ya sibuk dengan kampanye-kampanye di situ begitu. Ya pindah sana, pindah sini. Ini kan tukaran pemikiran seorang akademisi dengan mahasiswa begitu kan. Padahal yang diinginkan itu adalah Gibran hadir karena mereka ya di kaum milenial ini suara tertinggi loh begitu kan. Ini kan kesempatan sebenarnya. Maka dukungan ini saya kira kalau saya melihat dari beberapa narasi-narasi yang dibangun oleh salah satu capres ya, dari semuanya begitu. Yang paling top menurut saya pribadi yaitu Anies Caimin di situ. Nggak tahu kenapa ya. Karena melihat dengan kacamata sendiri bahwa Anies Caimin memberikan bagaimana Indonesia ke depan, bukan Indonesia hari ini begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.